Puig menyoroti kegigihan Marquez setelah kembali meraih kemenangan dan menggarisbawahi pentingnya tekadnya dalam sebuah wawancara dengan El Periodico. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, telah menyaksikan secara langsung salah satu comeback paling menarik dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, kembali merasakan kemenangan setelah 1043 hari tidak berdiri di podium teratas, sesuatu yang bagi banyak orang tampak mustahil karena cedera dan komplikasi yang dialaminya. Ketika kami mendengar bahwa Marc mempertimbangkan untuk meninggalkan tim kami, meninggalkan Honda, meskipun ia masih memiliki kontrak dengan kami. Hal itu melukai hati kami. Aku Puig, yang memahami alasan dibalik keputusan sulit Marquez untuk berganti tim demi mencari motor yang lebih kompetitif. Sebagai mantan pembalap dan bos tim, serta Honda sebagai pabrikan, kami paham bahwa kami harus membuat segalanya lebih mudah untuknya, karena ia telah memberikan segalanya dan ia merasa tidak nyaman. Marc ingin menguji dirinya sendiri, dia ingin tahu apakah dengan motor yang bagus, dia masih bisa bersaing. Puig percaya bahwa Marquez membuat keputusan yang sangat berani, tetapi juga pengorbanan. Saya pikir dia mengorbankan banyak hal saat mengambil langkah tersebut. Dan saya tidak berbicara tentang uang atau bukan hanya uang, kata Puig, menyoroti apa artinya secara emosional bagi Marquez untuk meninggalkan tim yang telah meraih kesuksesan terbesarnya. Terlepas dari situasi tersebut, Puig mengatakan dia tidak pernah meragukan bahwa pembalap Katalan itu akan menang lagi segera setelah dia mengendarai motor yang lebih kompetitif. Seperti Ducati 2023, saya tidak pernah meragukannya. Kemenangan Marquez baru-baru ini di Motorland, yang menandai berakhirnya puasa kemenangannya yang panjang, memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Puig, yang selalu yakin dengan bakat dan kegigihan mantan muridnya itu. Saya sangat senang dengan kemenangan Marc. Dan saya sudah menduganya akunnya mengingat bahwa dia sudah memperkirakan hasil ini sejak lama, meskipun dia mengaku telah meremehkan perbedaan antara motor Ducati 2024 dan tahun lalu. Saya sudah menduga dia akan menang sebelumnya, tapi saya sangat terkejut dengan perbedaan antara Ducati tahun ini dan Ducati 2023. Perbedaan itu yang penting telah mencegah Marc memenangkan balapan di sepertiga pertama musim ini. Pada akhirnya, Puig mengaitkan kesuksesan Marquez bukan hanya karena kemampuannya mengendarai motor atau motor barunya, tetapi juga karena tekadnya yang luar biasa. Marc menang lagi karena ia memiliki tekad yang kuat, pungkas Puig. Ketika Anda memiliki tekad sekuat dia, mustahil apa yang Anda kejar, apa yang Anda tetapkan, tidak terjadi. Bagi bos tim veteran ini, Marquez adalah sebuah fenomena yang tidak hanya berhasil mengatasi kesulitannya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di dunia motor. Tekanan dan ketegangan dimulai pada sesi latihan untuk para pembalap MotoGP di Misano ini. Sesi dimulai dengan para pembalap MotoGP memperebutkan tempat di Q2. 10 besar akan menjadi yang terpilih, jadi mereka harus berjuang keras seperti biasa pada Jumat sore.
Sejak awal Pedro Acosta berusaha untuk mendapatkan waktu yang baik di posisi teratas, begitu juga dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez karena tidak mungkin sebaliknya. Selain itu perhatian khusus karena sekali lagi ini terlihat seperti Grand Prix yang bagus untuk pembalap Cervera. Di masa lalu Marc Marquez tidak terlalu buruk di Misano, tapi mungkin kehadiran pembalap Italia itu akan menjadi beban berat akhir pekan ini. Pecco Bagnaia tampaknya berada di posisi yang tepat untuk kembali ke jalur kemenangan, tetapi sekarang Marc tak terkalahkan. Ini bisa menjadi tugas yang sulit bagi pembalap asal Turin tersebut. Sementara itu, Alex Espargaro berusaha untuk masuk ke dalam 10 besar untuk Q2 dan kemudian menempati posisi kedua. Sepertinya akan ada persaingan yang lebih seimbang di antara tim-tim MotoGP akhir pekan ini. Saat latihan berlangsung, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez berada di lintasan, tidak begitu memahami satu sama lain, jadi itu adalah momen yang menegangkan. Bastianini tampak terbangun dalam serangan waktu dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Yang tidak terlalu diperhatikan sepanjang sesi karena hal itu normal, karena hal-hal lain juga diuji dalam sesi selama 1 jam ini. Pedro Acosta mengalami nasib sial saat sesi masih menyisakan 9 menit lagi, sehingga catatan waktunya berkurang hampir 2/10 detik. Di menit-menit akhir latihan, Acosta berusaha untuk kembali ke jalur yang benar setelah kecelakaan. Pecco Bagnaia keluar dari pit box dan siap memberikan perlawanan. Namun Jorge Martin sudah berada di jalurnya dan dia adalah satu-satunya pembalap yang mencatat waktu di bawah 1 menit 31 detik dengan waktu 1 menit 30,966 detik. Bagnaia bergabung dengan klub pembalap di bawah 1 menit 31 detik bersama Martin. Bagnaia berhasil menurunkan catatan waktu hingga 1:30. 685 saat bendera kuning dikibarkan akibat kecelakaan Alex Espargaro di tikungan 1 dan 2. Beruntungnya para pembalap mampu mengejar hingga detik terakhir pencatat waktu untuk melakukan 1 lap lagi. Marc Marquez termasuk di antara mereka yang bisa melakukannya. Di lap terakhir ini, para pembalap tidak terlalu memaksakan diri, tetapi mereka harus memanfaatkan setiap bagian dari lap tersebut meskipun tidak ada yang berada di posisi merah. Pecco Bagnaia menempati posisi pertama diikuti oleh Marc, Martin, dan Bastianini di Q2. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi akhir pekan yang menarik. Pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin berhasil mengungguli Marc Marquez di sesi latihan pertama Grand Prix San Marino, sementara Francesco Bagnaia yang mengalami cedera berada di urutan ke-8. Pembalap Pramac Martin memasuki putaran ke-13 musim ini dengan selisih 23 poin dari Bagnaia dan memulai hari Jumat dengan performa yang kuat. Pemenang GP San Marino 2023 ini menduduki posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 31,707 detik meski hanya terpaut 0,037 detik dari Marc Marquez. Pembalap wheelchart KTM Pol Espargaro melengkapi posisi 3 besar saat ia melakukan penampilan ketiganya musim ini. Sementara mantan pemenang balapan Misano Franco Morbidelli Pramac Ducati dan Fabio Quartararo Yamaha melengkapi posisi 5 besar. Kondisi yang sempurna untuk memulai FP1 selama 45 menit di Misano pada Jumat pagi dengan posisi teratas sering berpindah tangan pada saat-saat awal sesi. Setelah 15 menit berjalan, Marc Marquez memimpin dengan catatan waktu 1 menit 32,077 detik di atas Gresini Ducati.
Pemenang Grand Prix Aragon ini ingin memulai akhir pekan di Misano dengan perasaan yang sama dengan motornya seperti yang ia rasakan di Austria dan tampaknya hal itu terjadi pada tahap awal putaran ini. Catatan waktu Marquez menjadi tolok ukur hingga kurang dari 20 menit tersisa ketika Martin mengambil alih dengan catatan waktu 1 menit 32,030 detik. Ini merupakan awal dari 3 putaran terbaik dalam satu sesi berturut-turut bagi pembalap Pramac Ducati dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31,707 detik. Catatan waktu ini membuatnya tetap berada di posisi teratas hingga bendera finish, meskipun Marquez nyaris menggesernya dengan catatan waktu 1 menit 31,744 detik. Melengkapi posisi 3 besar adalah Espargaro yang mengendarai motor RC16 KTM eksperimental yang dikendarainya di Red Bull Ring pada bulan Agustus lalu. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,920 detik, menempatkannya di depan Morbidelli dan Quartararo. Quartararo menikmati pagi yang baik di atas Yamaha, setelah baru-baru ini melakukan uji coba di Misano, di mana tim asal Jepang ini berusaha untuk meningkatkan performa motornya dan memperbaiki M1-nya yang sedang bermasalah. Alex Espargaro berada di urutan ke-6 pada hari pertama di Aprilia, dengan Brad Binder KTM terpaut 0,037 detik di urutan ke-7. Bagnaia, yang mengalami cedera ringan akibat kecelakaan di GP Aragon dengan Alex Marquez, mengawali akhir pekan dengan baik di FP1 dan berada di urutan ke-8 di atas motor pabrikannya, Ducati, terpaut 0,462 detik dari Marquez. Maverick Vinales dan Pedro Acosta melengkapi posisi 10 besar. Mantan pemenang GP San Marino, Enea Bastianini, berada di urutan ke-12 untuk tim pabrikan Ducati, sementara Johan Zarco memimpin Honda di urutan ke-14 untuk LCR. Pembalap Honda, Joan Mir, absen di FP1 dan akan absen di sesi kedua karena sakit. Stefan Bradl, pembalap Wilchart HRC akhir pekan ini, berada di urutan ke-23 di atas RC213V yang sedang dalam tahap pengembangan. Ini telah menjadi topik utama minggu ini, bahkan melebihi kembalinya Marc Marquez ke kemenangan setelah 1043 hari tanpa kemenangan. Kecelakaan antara Bagnaia dan Alex Marquez dengan 6 lap tersisa membuat semua orang berpendapat, mulai dari para protagonis hingga penggemar MotoGP. Bagnaia yang sudah berada di Misano baru saja berbicara untuk mengklarifikasi perkataannya dan meredakan isu tersebut. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kondisi fisiknya. Apa kabar? Bagaimana situasinya setelah kecelakaan di Aragon? Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Saya ingin meminta maaf kepada Alex atas kata-kata yang saya ucapkan setelah balapan. Saya berada dalam situasi yang sangat gugup dan marah. Saya tidak pernah bermaksud menyiratkan bahwa apa yang terjadi itu disengaja. Saya tidak bermaksud membuat diri saya jatuh dengan sengaja. Pertahanannya sangat agresif, hal itu bisa dihindari jika dia menutup gas segera setelah kontak terjadi, tetapi dia membiarkannya terbuka, tetapi kata-kata saya agak kasar terhadapnya dan saya minta maaf atas hal ini. Tetapi saya tidak berubah pikiran tentang apa yang terjadi, butuh waktu lama untuk tiba. Saya sangat marah terutama karena dia membiarkan throttle terbuka. Tetapi itu sudah berlalu. Mari kita lihat ke depan. Saya mengalami banyak rasa sakit di mana-mana, tetapi terutama di bahu, leher, dan punggung di sisi kiri. Tetapi kami mengertakkan gigi.
Setelah balapan Anda bertemu dengan Alex, apa yang bisa Anda ceritakan? Saat itu dia meminta maaf kepada saya. Kami adalah dua pembalap dan jelas kami memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Dia menegaskan bahwa dia tidak melihat saya dan saya menegaskan bahwa tidak mungkin dia tidak melihat saya. Namun, saya menghargai bahwa ia datang untuk meminta maaf kepada saya. Bagi saya, semuanya sudah berakhir, diakhiri dengan sebuah jabat tangan. Mari kita kembali ke Misano. Mempertimbangkan kondisi fisik Anda dan kondisi trek, apa ekspektasi Anda? Kita semua tahu berapa banyak lap yang Anda lakukan di sini di Misano sepanjang tahun, terkadang terlalu banyak. Saya selalu senang datang ke sini. Tingkat cengkeramannya luar biasa, treknya sempurna. Motor kami selalu beradaptasi dengan sangat baik. Tahun lalu kami meraih 2 podium, kami sangat cepat. Untuk tahun kedua berturut-turut saya tidak mendapatkan 100%, tetapi tahun ini saya sedikit lebih baik daripada tahun 2023. Kita lihat saja nanti. Gigi Daligna berbicara tentang apa yang terjadi selama Grand Prix Aragon. Bagi Gigi Daligna, General Manager Ducati Corse, Grand Prix Aragon penuh dengan emosi. Bagian terbaik dari akhir pekan ini adalah kemenangan Marc Marquez, yang mendominasi hampir semua sesi di lintasan Motorland. Pembalap Gresini ini meraih podium teratas di sprint race dan balapan utama. Juga memulai balapan dari posisi terdepan. Kemenangan yang sangat didambakan yang mengakhiri puasa kemenangannya dan juga kemenangan pertamanya bersama tim Borgo Panigale. Ia juga berhasil mengatasi kerumitan lintasan aspal baru dan kondisi cuaca. Di akhir pekan yang sangat rumit karena kondisi aspal baru di lintasan Aragon. Seorang Marc Marquez yang luar biasa menang, yang mengendarai motor dengan kealamian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kelas kristal yang diaplikasikan pada tekad yang layak untuk sebuah slalom roller, kata Daligna. Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan, yang hasilnya tidak pernah diragukan lagi, terlihat jelas sejak latihan bebas pertama. Itu adalah cara terbaik untuk merayakan kembalinya seorang juara menuju kemenangan. Yang pertama untuk Ducati. Dan setelah epilog pahit pada hari Minggu, untuk memberi kami senyum kegembiraan, kata pembalap Italia itu. Pembalap Gresini itu selalu unggul dan para pesaingnya, termasuk Jorge Martin, hanya bisa berharap untuk menempati posisi kedua. Tidak ada yang bisa dilakukan Jorge Martin segera memahami hal ini dan mengendarai 2 balapan yang patut dicontoh, baik di sprint maupun Grand Prix. Dan dia memanfaatkannya sebaik mungkin dengan 2 posisi kedua yang sangat penting untuk kejuaraan dunia. Terlebih lagi setelah Pecco dipaksa pensiun. Jelas sang insinyur. Pensiun paksa Bagnaia adalah puncak dari akhir pekan di mana pembalap Italia itu menjadi sisi lain dari sebuah koin. Pembalap Ducati itu merasa tidak nyaman dengan kondisi aspal baru dan kotoran di lintasan menambah masalah ban yang membuat akhir pekannya menjadi sulit sejak sesi pertama pada hari Jumat.
Pada hari Minggu, ketika dia melakukan comeback yang hebat, kontak dengan Alex Marquez berakhir dengan kedua pembalap terjatuh.